Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Ustaz Haji Ustaz Nabil Syekh Berjamaah Ta'lim, Bapak, Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pada malam taklim kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti taklim setiap Selasa malam Rabu. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan Ummul Quran surah Fatihah wa la hajiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند خلول الحادث العامم. بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع لا يهديك رسول الله جاهك بذي الكريم تجلى باسم منتكم. مصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, marilah selalu kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat dalam bentuk zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan pandai dan selalu mensyukuri nikmat Allah, apa saja yang ada sama kita dan berapapun yang kita miliki dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis Nabi berbunyi, kullu bani Adam ya'kulhu turab illa ajbadz dzanbi minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Kata Nabi, kullu bni Adam ya'kuluhu turab. Setiap manusia itu nanti ketika mati dan dikuburkan, ya'kuluhu turab, akan dimakan oleh tanah. Yang dimaksud tanah di sini adalah hewan-hewan yang hidup di dalam tanah. Ini namanya majaz mursal dalam ilmu balaghah. Jadi bukan tanah itu yang makan, akan tapi hewan yang hidup di dalam tanah. Illa ajbaz zanbi, kecuali ajab itu tulang, azanbi di atas ya pantat kita ya. Zanbi itu begitu. Jadi tulang ini belakang pas bawah. Bokong. Iya. Jadi kecuali tulang belakang. Gitu, yang sambungan itu ya, makanya yang sering encok itu biasanya begitu. Minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Jadi manusia itu semuanya ketika mati akan dimakan oleh tanah, oleh hewan-hewan yang hidup di dalam tanah, kecuali tulang belakang itu tidak akan dimakan gitu ya. Sebabnya minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Sebab dari situlah, dari tulang belakang itulah khuliqa, diciptakan manusia, wa minhu yurakkab, dan disusun ya. Nah, jadi dari mulai ujung pala sampai ujung kaki, artinya tempat awal penciptaannya manusia. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya begini, manusia itu ketika sudah mati, jangankan dikuburkan, jangankan sudah dipendam, ketika mati belum dikuburkan, itu tidak ada tanda bahwa kalau orang mati secara fisik modelnya bagaimana nggak ada. Makanya kalau orang mati tidak boleh kita nilai baik atau buruknya dalam segi fisik. Orang kalau sudah mati, jangan dikata orang yang mati terbunuh itu berarti jelek. Enggak, dibalik, orang yang mati tempat tidur jangan dikata baik. Jadi secara fisik itu tidak boleh dinilai baik atau buruk jenazah seseorang. Ya sahabat sekaliber Sayyidina Umar bin Khattab matinya terbunuh. Sayyidina Utsman apalagi, di dalam sejarah itu sampai dicincang beliau. Sayyidina Ali terbunuh juga. Artinya fisik orang yang sudah mati tidak boleh ya, tidak boleh kita nilai baik atau buruk. Ya orang kalau sudah mati secara fisik ya udah hancur, dikuburkan nanti sudah hancur gitu ya. Makanya yang kekal hidup sampai hari kiamat itu ruhnya gitu. Jadi ruh orang yang sudah mati itu hidup sampai hari kiamat. Kalau fisik akan hancur, binasa gitu. Ya kalau ada orang ini secara ilmiah ya, kalau ada orang dikuburkan, kemudian beberapa tahun kemudian 2-3 tahun ketika diangkat lagi ternyata masih utuh, itu bukan berarti jenazah ini punya keistimewaan gitu. Bukan berarti keistimewaan, lihat dong dia jenazahnya nggak dimakan rayap gitu. Bukan, itu bukan tanda istimewa. Itu ilmiahnya tadi yang saya maksudkan adalah pengaruh dari lingkungan tanah itu sendiri. Ya mungkin kalau di daerah tandus ya, di daerah yang gersang dengan yang di daerah persawahan itu kualitas ya, mutu tanah itu berbeda. Mungkin kalau di daerah tandus lebih cepat hancur gitu. Makanya di negara Arab itu kalau menguburkan jenazah nggak perlu dalam-dalam. Kalau di kita mungkin 1 meter lebih kali, 1 meter lebih kan. Tapi kalau di Arab enggak, karena cepat hancur. Daerah panas itu pengaruh gitu. Atau dibalik, ada orang yang baik ketika hidup di dunia, ketika mati terus ada program dan sebagainya, dipindahkan baru sebulan ternyata hancur semua. Wah ini berarti dia dulu baik, tapi kok tubuhnya udah hancur, berarti ini nggak baik. Nah itu lagi. Jadi tidak ada secara fisik manusia yang sudah mati dinilai baik atau buruk, tidak ya. Ada istilah yang baik kalau kita takziah itu, kita melihat muka jenazah itu sebetulnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau potensinya atau memungkinkan nanti kita nilai buruk, itu mendingan jangan gitu.
atau kita mengagung-agungkan orang yang sudah mati, itu lebih baik tidak usah melihat. Itu dikhawatirkan tadi. Jadi ketika melihat jenazah, kalau memang memungkinkan ya tidak melihat, itu lebih baik sebetulnya. Khawatir, ya namanya manusia, ketika melihat jenazah mungkin matanya, ntar mungkin hidungnya dan sebagainya. Apalagi manusia itu kan kalau sudah mati peredaran darahnya berhenti semua. Karena jantungnya berhenti, ya kan yang memompa darah itu kan jantung. Kalau jantungnya berhenti kan darah berhenti, membeku semua gitu. Karena membeku itu lubang yang mana saja akan mengeluarkan bau. Semakin lama jenazah dikuburkan maka semakin bau gitu. Iya, semakin karena keluar dari hidung, keluar dari kuping, ya semuanya gitu. Nah ini kekhawatirkan tadi ya, jadi ada kekhawatiran ketika dia dilamain dan sebagainya sehingga nanti ada penilaian negatif gitu. Padahal secara fisik udah nggak ada pengaruhnya gitu. Sama sering terjadi di masyarakat, ini biasanya nanya ibu-ibu nih. Jadi kalau suaminya mati boleh nggak mencium gitu. Itu secara fikih, jangankan sudah mati, orang yang pikun itu sudah nggak ada hukum fikihnya. Orang hidup nih, tapi sudah pikun, udah nggak berakal, atau mungkin yang paling gampang orang stres, kan dia udah nggak ada status berakal udah. Yang wajib ibadah itu yang berakal, yang sudah tidak berakal, ya nggak ada kewajiban ibadah. Makanya nggak ada hukum batal dan tidak batal cara mazhab Syafi'i. Ya sama, ketika orang sudah mati, apalagi udah nggak ada hukum fikihnya, bersentuhan kulit batal dengan suaminya nggak ada. Jadi tidak ada istilah batal. Cuman kalau dia tidak mau mencium, bersentuhan, karena mengingat dulu masih hidup, dia tidak, ya bahasanya batal lah bersentuhan kulit, ya nggak apa-apa. Cuman kalau distatuskan batal nggak ada. Ya, berlaku itu masih hidup saja, dan hidup pun kalau berakal. Ya jangankan dia tidak berakal, dia berakal tapi dalam keadaan sakit. Contoh suaminya sakit, istrinya mau ngerendeng, mau apa dan sebagainya, mau nemenin kamar mandi, itu jangan pikirin batal-batal lagi udah gitu. Itulah fleksibel ya, luasnya hukum fikih begitu. Jadi jangan ketika suaminya lagi mau kamar mandi, istrinya bilang, ntar lu saya lagi punya wudu nih mau sholat dulu. Itu berubah, intiqal mazhab, pindah mazhab nggak apa-apa. Yang asalnya batal cara mazhab Syafi'i ya pindah mazhab lah, Imam Abu Hanifah atau Imam Malik ya. Ini ada pengecualian-pengecualian, dan sinilah ciri khas bahwa fikih itu luwes ya, nggak kaku ya. Jadi kembali ke tadi, manusia secara fisik ya itu akan hancur binasa ya, secara fisik semuanya. Yang kekal itu yang terus hidup sampai hari kiamat hanya ruhnya saja. Tapi ruh itu bukan berarti seperti manusia fisiknya gitu. Jadi kayak kita nih sekarang nih, kita kan model kita begini nih, ruh itu bukan berarti kayak kita. Kalau di film kartun-kartun kan ada tuh iya, Casper atau mungkin Tom and Jerry gitu. Pas dia mati ada yang keluar itu yang warnanya abu-abu gitu kan. Itu berarti kata-kata ruh itu bukan berarti seperti fisik, bukan gitu. Ada ungkapan-ungkapan yang menarik ya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa ruh itu karena sudah berbeda alam maka tidak ada dan tidak akan ada yang mampu melihat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah penyebar mazhab Imam Hambali, termasuk Imam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ini penyebar mazhab Hambali dan kritis sekali ya terhadap kemusyrikan, kritis. Dua imam beliau ini ya, dua imam, Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga pendapat-pendapat beliau itu luar biasa ya, relevan terus. Di antara tadi, jadi masalah ruh itu tidak ada yang bisa melihat. Makanya kalau ada orang yang bisa manggil-manggil ruh, itu bohongan. Nggak ada, ruh itu alamnya berbeda udah gitu. Ya ruh itu tidak berbentuk seperti manusia. Ya kali sekumpulan ruh pada ngobrol-ngobrol lagi sambil makan kacang, nonton bola Piala Eropa, ya enggak, alamnya berbeda udah gitu ya. Jadi di sini bahasanya kalau fisik manusia akan hancur gitu ya. Tadi saya bilang jangankan udah mati, masih hidup juga hancur terbatas. Saya sama Ustaz Thohir belum lama
kita ada pengajian khusus tunanetra di atas, ada 2-3 minggu lalu, 2 minggu lalu kalau nggak salah. Itu saya bangga ya, ada tunanetra yang mau ngaji gitu, tunanetra yang mau ngaji. Jadi disitulah tidak ada diskriminasi, nggak ada perbedaan. Jadi orang-orang yang melek saja mengaji, enggak. Orang-orang yang tidak melihat, bahkan orang-orang yang bisu itu haknya ada untuk menuntut ilmu gitu. Nah kita itu rahmatan lil alamin, jangan sampai kita mengenyampingkan mereka gitu. Kan itu bukan kemauan mereka, itu namanya kemauan ya Allah Subhanahu wa taala, itu disebut namanya takdir. Tinggal orang tuanya sabar apa enggak, termasuk pribadinya sabar apa enggak. Saya mendukung sekali ya, ada pengajian kemarin seperti itu. Nah, nanti insya Allah ada pengajian-pengajian yang akan datang. Jadi kesimpulannya, fisik manusia itu cepat atau lambat akan hancur ya. Jangankan dia mati, masih hidup akan hancur. Ya maksudnya hancur akan binasa. Tajamnya mata manusia cepat atau lambat akan sirna. Ya. Kuping kita nih kan mendengarkan, pendengaran kita sensitif. Tapi enggak selama-lamanya akan sensitif. Ada mulai udah gitu. Pembicaraan kita nih, kita makhraj ya, mengeluarkan huruf itu paseh, pakai shod paseh. Pas sudah mulai 60 ke atas mulai dah ya itu tadi yang sudah mulai berkurang. Kekuatan kita fisik lari masih kuat ketika berumur 20-30, tapi udah mulai 40 kesonoin udah mulai kurang. Itu kebinasaan fisik manusia, jangankan sudah mati, masih hidup. Makanya di dalam agama itu tidak boleh menghina fisik manusia. Kalau ada manusia yang menghina fisik manusia, dia manusia yang terhina. Karena menghina fisik manusia sama juga menghina pencipta manusia. Kalau menghina pencipta manusia berarti sama juga menghina dirinya sendiri. Makanya siapa saja yang menghina fisik manusia, dia menjadi manusia yang terhina gitu ya. Nah, ini salah satunya, bahwa fisik manusia cepat atau lambat akan binasa. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Kata Nabi, kullu bani Adam yamassuhu asyaiton yauma waladathu ummu illa Maryama wa benaha. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Masih sama persis, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kata Nabi, kullu bani Adam yamassuhu asyaiton. Menarik dan sangat menarik bahasa Nabi. Yang pertama tadi dibilang kullu bani Adam, kalau sekarang kullu bani Adam. Padahal ibnu dengan ibani sama. Cuma ada pengkhususan. Kalau kullu bani Adam itu lebih menjurus kepada anak Adam, berarti laki perempuan, tua muda gitu. Tapi kalau bani itu lebih khusus kepada yang masih kecil gitu. Itu namanya bani ya, bani Adam. Nah ini keterusannya. Setiap anak manusia, jadi dihatikan begitu, setiap anak manusia, kalau yang tadi kullu bani Adam, setiap manusia, kalau sekarang kullu bani Adam, setiap anak manusia gitu. Kata-kata anak berarti masih kecil. Ketika dilahirkan oleh ibunya itu akan tersentuh oleh setan gitu. Kata Nabi, kecuali Maryam dengan anaknya. Ini kajiannya mendalam sekali dalam segi akidah ya. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat komplit, mengajarkan kita bagaimana kita bertawadhu, bagaimana kita berendah hati itu. Ini termasuk Nabi bilang, semua bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu akan tersentuh oleh setan, kecuali Maryam ketika melahirkan anak yang bernama Isa. Nabi nggak bilang kecuali saya, padahal mutlak ya, Abdulul khalqi, jadi Abdul makhluk, manusia yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai persis di dalam kitab Kifayatul Awam itu ketika ada ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sahabat nanya, kalau salam kita udah biasa mengucapkan salam, itu udah biasa, tapi mengucapkan sholawat bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi sahabat nanya kepada Nabi, kalau membaca salam kan udah biasa, assalamualaikum, berarti menghormati semua Nabi, termasuk Nabi Adam, Nabi Musa, terus ke bawah sampai Nabi Isa. Tapi untuk bersalawat bagaimana? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi nggak bilang Allahumma sholli ala Sayyidina, tuanku, wa maulana, wa habibina, enggak. Tapi cukup Nabi bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artinya etika akhlak tingkat tinggi ini gitu. Kita diajarkan jangan sombong, tawadu. Andai kata Nabi bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, andai kata ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad, salah semua. Ini Nabi bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sampai sekarang umat Islam kalau membaca selawat boleh Allahumma sholli ala Muhammad berdasarkan hadis. Kalau ada yang menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina dan sebagainya, itu bagus banget. Dan saya lebih cenderung yang menambahkan Sayyidina. Kita nyebut nama bapak kita aja yang kita nggak berani nyebut namanya, apalagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai ada kata-kata Nabi besar dan sebagainya, itu boleh ya, li ta'zim. Jadi jangan dipermasalahkan lagi. Itu kalau yang baca sholawat pakai ada Sayyidina berarti bid'ah gitu. Sebab Nabi nggak bilang Sayyidina. Itulah, jadi asbabul wurud hadis itu harus kita pahami. Nabi itu orang yang sangat rendah hati gitu ya. Itu kita diajarkan tidak secara langsung. Termasuk ini Nabi nggak bilang beliau ya. Kenapa kok dicontohkan Maryam? Kenapa dicontohkan Nabi Isa? Sejarah membuktikan begini. Setiap nabi dan rasul itu ketika diutus itu ada kasus-kasus tertentu. Khusus untuk Nabi Isa ini kasusnya begini sejarahnya. Jadi pada waktu itu semua manusia berpatokan pada sebab dan musabab. Berpatokan kepada sebab dan musabab. Contoh, adanya asap karena adanya api gitu. Jadi patokannya begitu, sebab dan musabab. Tapi Allah memberikan bantahan kepada pemikiran manusia bahwa tidak selama-lamanya hukum alam itu sebab dan musabab. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam dari seorang ibu yang bernama Siti Maryam tanpa seorang ayah. Ini untuk memberangus, menghancurkan pemahaman kekerdilan manusia yang mengatakan bahwa setiap sebab pasti ada musababnya. Nah, ada lagi ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu kasusnya adalah kecerdasan orang-orang Arab itu memainkan syair gitu, berpantun-pantun dalam segi bahasa gitu. Makanya Nabi diutus itu dengan membawa bahasa yang tingkat tinggi lagi, yaitu Al-Quran, sehingga sastra apapun tidak bisa menandingi, jangankan menandingi, mendekati Al-Quran nggak bisa, karena bukan bahasa Nabi. Itu yang disebut di dalam Al-Quran banyak ditantang. Kalau kamu ada keraguan tentang Al-Quran, coba bikin. Jangan jauh-jauh, jangan banyak-banyak, satu ayat aja. Jangan kamu doang minta bantuan sama siapa aja. Pak tu bisuratim mim misli, gak bakal mampu. Ini artinya setiap nabi dan rasul diutus ada kasus tertentu. Ini disebut namanya mukjizat. Bahkan mukjizat yang kekal sampai hari kiamat cuman Al-Quran saja gitu. Makanya Al-Quran itu disebut syifa wa rahmah ya. Baik, kita teruskan ini. Jadi kenapa Nabi Isa ini contohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena itu tadi kasusnya dalam segi akidah gitu. Nah, kata-kata yamassuhu di dalam bahasa Arab, mas itu ya, lamas itu atau yamas itu berarti betul-betul sentuhan kulit gitu. Nah, berarti ketika Al-Quran dilarang untuk disentuh itu karena sentuhan kulit. Jadi Al-Quran yang baik satu lembar atau yang dalam perjus atau yang dalam bentuk dibukukan, dikodifikasikan, itu kita nggak punya wudhu, nggak boleh gitu. Itu katanya lamas itu berarti betul-betul sentuhan kulit gitu. Nah, sama persis di sini setan itu akan menyentuh bayi yang dilahirkan. Kata-kata sentuh itu jangan diartikan seperti kita menyentuh orang lain. Setan itu alamnya berbeda gitu. Makanya di antara hikmat kenapa kalau bayi baru dilahirkan itu sangat disunatkan untuk diazankan di kupingnya dan diikomahkan di kuping yang lain.
Itu salah satu hikmatnya. Jadi bukan berarti bahasa kita asal-asalan. Makanya kalau ada bayi, terserah dah mau diazanin kayak enggak kayak, itu penting banget itu. Dalam posisi yang pertama, sebelum dia mendengar apapun, dengarkan kalimat tauhid gitu. Dalam waktu bersamaan jangan sampai tersentuh oleh gangguan setan. Bukan berarti wah setan lagi megangin, bukan. Setan itu kan alamnya berbeda. Lah jangan kan baik kita nih. Oh di sebelah mana nih banyak banget setan ini. Kan alamnya berbeda. Jadi jangankan baik kita nih sekarang, banyak banget gitu ya. Karena alamnya berbeda. Setan tidak akan ada yang mampu bisa melihat gitu. Jadi kata-kata yamassuhu itu betul-betul persentuhan ya, persentuhan. Jadi asyaiton itu memang sifatnya untuk mengganggu manusia untuk mengikuti setan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmatnya kenapa kok bayi kalau baru dilahirkan diazankan, diiqomahkan, begitu maksudnya gitu. Tapi saya ingin teruskan ini. Kalau ada bayi cacat, itu bukan berarti hukuman dari Allah. Ini yang ingin saya ungkapkan di beberapa kesempatan nih. Jadi kalau ada seorang ibu melahirkan bayi, kemudian posisi bayi itu cacat gitu ya, ya cacat umum ya, apa saja ini, itu bukan berarti hukuman dari Allah. Dan kita berdosa kalau menilai itu, gitu. Yang apalagi kalau kita ngomong sama ibunya, sama bapaknya, itu kan sama juga menghina. Itu namanya hukum alam, gitu. Hukum alam itu kita nggak tahu, mungkin dulu bapaknya atau ibunya gitu ya, dia ada dilarang minum obat, dia minum juga gitu. Itu kan namanya hukum alamnya gitu ya, tapi bukan menjadi penentu. Makanya nggak boleh karena banyak dosa. Sama orang pikun, jadi orang pikun itu bukan karena banyak dosa gitu ya. Itu hukum alam. Sama persis tadi kalau ada bayi lahir dalam keadaan cacat, itu bukan berarti karena dia banyak dosa orang tuanya, bukan ya. Bisa jadi pengaruh alamiahnya ketika masih hidup, atau alamiahnya ketika waktu masih hamil atau mengandung gitu ya, terlalu banyak minum obat dan sebagainya gitu. Tapi bukan berarti karena banyak dosanya gitu ya. Inti yang disebut namanya yauma waladathu ummuh, itu pasti tersentuh oleh setan. Ini salah satu hikmat saja dalam segi akidah, dalam waktu bersamaan memahami bagaimana sunnah Nabi itu kalau bayi yang baru dilahirkan diazankan dan diiqomahkan. Baik, silakan sementara mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Ya baik, silakan Ustaz. Baik. Dia kedatangan apakah benar itu Syekh itu ataukah setan yang datang? Baik ya. Yang kedua, apabila seorang meninggal, jasadnya itu kan dikubur dan ruhnya kepada Allah, kemudian ruhnya itu minta izin kepada Allah untuk melihat jasadnya tadi, apakah bagaimana keadaan jasad tersebut? Apakah ada itu dalilnya? Baik, ada dua hal dan ini masalah akidah ya. Yang pertama tadi, manusia akalnya terbatas. Manusia akal terbatas. Karena akal terbatas, maka manusia tidak bisa melihat makhluk halus. Manusia tidak bisa melihat makhluk yang disebut gaib. Makanya ciri khas orang muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada hal yang gaib, percaya kepada makhluk yang gaib, bukan berarti bisa melihat. Nah, pemahaman seperti ini sama persis ruh itu gaib. Makanya tidak akan ada yang bisa melihat ruh. Melihat saja tidak bisa, apalagi memanggil ruh. Jangankan memanggil orang lain, keluarganya sendiri dia nggak bisa panggil ruhnya. Ruh orang tuanya ini dipanggil nggak bisa. Jadi nggak bisa memanggil gaib, ya, tidak bisa memanggil hal yang gaib, termasuk makhluk gaib, ya. Ruh termasuk tidak bisa akan dipanggil. Nah, secara tegas kalau ada orang yang bisa memanggil ruh-ruh, ulama-ulama, apalagi disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pembohongan akidah. Tidak ada itu. Makanya kesurupan itu buatan-buatan aja, tidak boleh kita yakini.
Makanya kadang-kadang di sekolah-sekolah itu diadakan acara-acara kesurupan, itu pembohongan akidah itu, jangan percaya dan nggak boleh gitu. Makanya ciri khasnya kesurupan itu kalau nggak perempuan gitu ya, maksudnya yang perempuan begini, yang masih muda. Coba dah dalam acara kesurupan emang ada nenek-nenek. Itu namanya pelecehan seksual. Lah kan lagi kesurupan itu, akhirnya kan dipegang-pegang, diurut-urut, dipijit-pijit. Lah yang mijit-mijit dia pada itu tidak secara langsung adalah pelecehan seksual. Kesimpulannya, jadi tidak akan dan tidak bisa manusia memanggil ruh. Ungkapan dari Imam Syafi'i, inna lil basori haddan yantahi ilaihi kama inna lil akli haddan yantahi ilaihi. Mata tajam, kata Imam Syafi'i, tapi terbatas ketajaman mata manusia. Akal hebat, tapi lagi-lagi terbatas kecerdasan akal manusia. Inna lil akli haddan yantahi ilaihi. Sama. Jadi diistilahkan oleh Imam Syafi'i, akal manusia terbatas. Sama persis mata manusia terbatas. Makanya tidak bisa melihat atau memanggil ruh. Secara akidah tidak boleh kita percaya. Tidak boleh kita percaya tentang kesurupan dan sebagainya gitu. Itu akan mengganggu ya, akidah kita. Itu yang saya sebut namanya pembohongan akidah. Kemudian yang kedua, ini ada hal yang baik ya. Ada kitab tipis, disebut namanya kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab ini tipis banget, paling 25 lembar kali. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ada isi hadis, yang isi hadis itu begini. Hadisnya panjang, cuman kesimpulannya begini hadis. Jadi kalau orang sudah mati gitu ya, orang sudah mati terus dikuburkan, itu ada waktu-waktu ruh minta izin kepada Allah untuk melihat kuburannya atau melihat fisiknya, jasadnya. Itu sampai disebutkan hari yang ke-7, hari yang ke-40, bahkan secara mutlak diizinkan adalah pada malam takbiran. Itu diizinkan oleh Allah. Jadi ruh minta izin kepada Allah untuk melihat fisiknya dan melihat keluarganya. Yang menarik dalam hadis Nabi di situ dibilang melihat keluarganya, bukan melihat rumahnya. Kalau udah 40 hari diizinkan melihat rumahnya, bisa jadi rumahnya udah jual atau keluarganya pindah. Tapi bahasa Nabi itu il ahlihi, kepada keluarganya gitu. Pada keluarganya, jadi kemana aja keluarganya bisa dilihat oleh ruh itu. Ruhnya kan alamnya udah berbeda. Bukan berarti kalau ruh pengen lihat keluarganya, ada yang di Lebak Bulus, ada yang di Parung, ada yang di Bogor, lantar naik ojek ruh. Enggak, itu alamnya udah berbeda. Lu terus nyari-nyari alamat, enggak, alamnya udah berbeda. Jadi secara tegas, saya khusus untuk masalah akidah, secara akidah dan fikih harus tegas. Akidah begitu, jadi tegas, nggak boleh ada pembohongan akidah kayak tadi. Kemudian masalah ruh itu minta izin kepada Allah dan Allah mengizinkan pada hari ke-7, ke-40 dan seterusnya. Dan yang kemutlakan tidak perlu minta izin adalah malam takbiran. Baik, ada adat yang baik nih. Kenapa kok hari kedua setelah lebaran disebut hari kubur? Kan sering kita adakan ini. Cuman mungkin sejarahnya ya, atau mungkin ya ada yang jelasin separuh-separuh. Saya jelasin bukan separuh-separuh, ini sekedarnya aja juga. Begini, orang kalau sudah mati itu kan dianterin. Bahkan kalau orang sudah mati itu kenapa diazan? Kan dikuburin tuh, sebelum dipendam, kenapa diazanin? Itu bukan bid'ah. Secara akidah itu bukan bid'ah. Diistilahkan orang ketika baru lahir diazankan, ketika diantar dikuburkan itu diazankan lagi. Itu bukan bid'ah, nggak salah, itu adat yang baik. Tapi kalau ada yang nggak mau ngazanin ya nggak apa-apa. Jangankan waktu lagi mati, waktu di kuburan dia nggak mau azanin, waktu lahir nih dia nggak azanin nggak apa-apa. Jadi jangan hal-hal yang sunnah itu diperdebatkan sehingga mengganggu akidah. Ya kalau yang mau azan kan ya monggo, yang nggak mau ya silahkan juga, nggak apa-apa. Jangan menyalahkan. Tapi secara umum dan secara dalil yang jelas ada dalil kalau
azan itu tadi baru lahir, dan ternyata itu tetap baik ketika orang sudah mati diazankan. Jadi sama persis, ini masalah akidah. Kalau orang sudah mati itu ada waktu-waktu ruh diizinkan untuk menjumpai fisiknya dan menjumpai keluarganya. Itu meratap, ruh itu ngelihat fisik itu meratap, istilahnya kan diratap. Jadi bahasa kita begini nih, saya mau ngomong bahasa kita dah. Iya ya, ini dulu fisik yang bareng gitu ya, waktu ke Masjid As-Saadah bareng, waktu silaturahim bareng, waktu makan bareng dan sebagainya. Sekarang kita berpencar gitu. Jadi ratapan ruh tuh begitu. Itu asal jangan waktu lagi muaksiat, saya bilangnya bukan maksiat, pakai muaksiat. Waktu lagi muaksiat bareng-bareng, jangan sampai begitu, nauzubillah gitu. Itu ada ratapan-ratapan begitu gitu. Jadi kesimpulannya dua hal tadi, ini masalah akidah ya, harus tegas. Jadi kalau kesurupan itu dan memanggil ruh-ruh, apalagi yang nyebutin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pembohongan akidah, tidak boleh kita percaya dan tidak benar. Kedua, masalah ruh itu memang diizinkan spesifik secara khusus ada dalam kitab namanya Daqaiqul Akhbar ya, itu terungkap. Nah, kenapa kalangan di masyarakat ada acara tahlilan kalau orang meninggal ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu maksudnya begini, bukan berarti kalau kita doain orang-orang yang mati yang dimustajabi atau yang diterima pada hari-hari itu aja, bukan gitu. Jadi kalau mau berdoa pada hari ketiga berarti mustajab, kalau hari ke-7 mustajab, yang ke-40 mustajab. Enggak, hari apa aja mustajab gitu. Cuman ada sejarahnya, kenapa kok 7, kenapa 40. Sekalian aja deh nih saya sebutkan. Di dalam bahasa Arab ada dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, itu kalau angka 7 untuk satuan bermakna kasroh. Jadi angka satuan nih, 1, 2, 3 di bawah 10. Kalau angka 7 itu berarti banyak. Kenapa tawaf itu 7? Kenapa sa'i itu 7? Itu menandakan banyak udah. Jadi perwakilan. Jadi kalau nyebut 7 banyak udah. Gitu. Kemudian angka 40 itu kan populer kadang-kadang 40 hari. Bukan berarti kalau doa pada hari atau tahlil yang ke-40 mustajab, bukan. Itu artinya kalau 40 menandakan banyak, di angka 20-an ke atas gitu. Jadi menandakan banyak. Jadi seakan-akan kalau kita berdoa pada hari yang ke-7 itu seakan-akan kita berdoanya banyak. Pada hari ke-40 itu seakan-akan udah ribuan gitu. Nah, makanya nanti ada istilahnya haul gitu ya. Lagi-lagi hal-hal seperti itu tidak menyalahi dan bukan bid'ah. Ada kitab yang langsung membahas masalah ini karangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini dikumpulkan oleh cucu beliau namanya Kiai Isomuddin almarhum. Itu baik sekali. Jadi pelaksanaan zikir, wirid, tahlil dan sebagainya yang kita biasa lakukan dan kawan-kawan kita yang biasa lakukan itu tidak menyalahi syariat. Tidak menyalahi syariat. Termasuk tadi ya. Jadi kita mengirimkan doa, kita membacakan Al-Quran dan sebagainya, pahala yang kita kirimkan buat yang mati itu hal yang baik, dan itu disebut namanya ikhtiar, usaha kita ya dalam bentuk doa. Kesimpulannya seperti begitu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Jadi bagaimana kalau orang di satu sisi dia walaupun beribadah, tapi di satu sisi dia mempunyai sifat yang mempercayakan namanya bahwa rezeki itu juga dibarengi dengan ibadah. Itu bagaimana? Apakah maksudnya dia percaya dengan iman gitu, bahwa rezeki itu juga beribadah, di satu sisi dia berdoakan Allah, di satu sisi itu menyembah Allah, itu bagaimana? Apakah ibadahnya itu masih bisa dimakan dengan itu? Baik. Sebetulnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kata-kata musyrik itu adalah orang yang ngerti. Baik, kita pahami sekarang ya pelan-pelan nih. Di dalam Al-Quran itu Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali musyrik. Padahal aslinya orang yang berbuat musyrik itu adalah orang-orang yang ngerti. Coba orang-orang yang awam, dia nggak memusyrik. Kalau katanya ibadah, ibadah lurus, polos, ikhlas. Justru kadang-kadang yang berbuat kemusyrikan itu orang-orang yang ngerti, orang yang cerdas, orang yang pinter gitu. Makanya sering saya kemukakan, orang ziarah kubur
laki-laki perempuan itu jangan dipopulerkan sunnah. Jangan dipopulerkan sunnah. Ayo kita ziarah ke Wali Songo, hukumnya apa? Sunnah. Kita ziarah ke kubur, hukumnya sunnah. Jangan dipopulerkan sunnah. Populerkan istilahnya, berikan pemberitahuan kepada mereka, hukumnya boleh. Kenapa saya bilang hukumnya boleh saja, populerkan boleh saja? Begini, dalam hadis Nabi bilang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nanti masuk ke tadi ya. Jadi dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Dalam mengaji usul fikih ada kitab yang baik ya, kontemporer, karangan Syekh Abdul Wahab Khalaf, namanya Ilmu Usulil Fiqhi. Kata beliau, al-amru ba'dan nahi lil ibahah. Perintah yang datangnya setelah larangan bermakna boleh. Jadi ada perintah nih, tapi sebelumnya ada larangan. Berarti perintah ini bukan berarti wajib, akan tapi bermakna boleh. Contoh, ini yang sering saya kemukakan contohnya. Lagi hujan gede banget, lagi banyak petir, anak kita yang masih kecil mau main hujan, kita kita larang. Jangan mandi hujan. Lagi banyak petir, hujan lebat banget, kan kita gitu ya. Jangan. Pas udah reda, kita bilangin kalau sekarang mau mandi hujan silakan. Itu logikanya begitu. Maksud kita silahkan itu bukan berarti wajib. Kalau bahasa kita, lu mau mandi, mau main, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu cara ngaji usul fikih. Jadi perintah kalau datangnya setelah larangan berarti bukan wajib, bukan sunnah. Itu sifatnya hanya boleh. Ini sebetulnya sama nih, ngerembetnya jauh nih. Sama orang laki kalau mau nikah lagi, ya kan? Suami udah punya bini, mau nikah lagi, itu bukan hukum sunnah. Yang sunnah itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bukan sunnah. Hukumnya apa? Boleh. Iya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Memahami ayat, kalau kamu takut, kamu khawatir nggak mampu berbuat adil, atu aja. Berarti nggak boleh kalau ada orang mendengungkan, populerkan bahwa kalau nikah lebih dari satu hukumnya sunnah. Yang sunnah itu yang atu juga repot banget ngurusnya. Makanya kalau ada suami yang punya istri dua, begini, kalau dia kaya punya bini dua, pantes. Karena Allah ta'dilu fawahida itu kan materi, adilnya materi, bukan masalah cinta. Kalau orang kaya bininya 2, 3, 4 pantes. Si Anu bininya 2 pantes, ngapa? Kaya. Kadang-kadang orang perempuan yang pada mempet kan begitu, udah miskin. Makanya Allah ta'dilu itu bukan masalah adil dalam rangka cinta, adil dalam rangka materi gitu. Ini masuk ke tadi. Jadi bahasanya yang namanya musyrik itu, orang yang berbuat musyrik sebetulnya orang-orang yang ngerti. Orang awam nggak bakal musyrik. Kalau katanya Islam, ya Islam beneran, disuruh ibadah beneran. Makanya tadi istilahnya khairul itu kan begitu. Dalam satu sisi dia ibadah, dia sholat dan sebagainya, tapi dalam sisi lain dia nyembah-nyembah, dia percaya sama cincin. Ini kalau cincin kagak dibawa nih nggak beres di mana-mana nih. Gitu. Nggak laku dan sebagainya kalau jualan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kemusyrikan, berarti orang-orang yang ngerti. Jadi bagaimana posisinya itu? Jadi ketika dia ibadah dapat pahala, dalam posisi lain ketika dia berbuat kemusyrikan dosa, dan dosanya nggak tanggung-tanggung, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan semua dosa potensi untuk diampuni dengan catatan taubat. Tapi kalau kemusyrikan tidak akan terampuni gitu. Kenapa? Ya sebab yang melakukan itu ya tentunya orang-orang yang ngerti gitu. Itu disebut namanya kaburo maktan gitu ya. Dosa yang sangat besar, ya sangat besar dia adalah kemusyrikan. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Salat sunat duha. Ya. Baik, salat sunat itu betul ya, menarik nih. Jadi sholat sunat itu ada yang dibatasi, ada yang tidak.
Di antaranya dalam hadis, Nabi itu sholat duha terbatas. Dalam hadis ada dibilang 8, ada dibilang 11, itu maksimal udah. Tapi kalau ada di antara kita yang sholat sampai 11 rakaat sholat duha, mantep banget. 8 rakaat mantep banget. 2 rakaat aja udah untung banget kalau kata saya. Jadi maksud saya nggak apa-apa. Nah, yang saya mau teruskan begini, sekarang hikmatnya dah. Jadi kesimpulan tadi ya, secara fikihnya boleh gitu ya. Sama lah ketika sholat jamaah itu ada yang dalam hadis sama-sama sahih. Ada Nabi bilang sholat jamaah itu derajatnya dengan sholat sendiri 25 derajat. Ada yang Nabi bilang dalam hadis dibilang 27 derajat. Sama-sama sahih. Itu. Artinya sama-sama boleh dibuat patokan 25 atau 27. Sama persis. Sholat duha itu 8 atau 11. Tapi yang populer itu tadi ya, sholat sunat itu ada yang dibatasi, ada yang tidak. Yang dibatasi sholat duha, yang tidak dibatasi adalah taraweh. Insya Allah untuk Ramadan itu nggak dibatasi, mau 8, mau 20, mau 35, mau 50, jangan ngarepin banyak dah. 20 juga udah bagus banget. Sekarang saya lebih cenderung menjelaskan tentang hikmat sholat duha. Guru saya, alhamdulillah sekarang masih hidup di Jawa Timur. Beliau aslinya dari Lamongan, Kiai Haji Musta'in Syafi'i, hafiz Quran, Ustaz, di pesantren depan pesantren Tebuireng, tahfiz. Dulu pendiri Madrasatul Quran namanya Kiai Yusuf Masyar. Nah, beliau ini salah satu muridnya, namanya Kiai Musta'in Syafi'i. Beliau menjelaskan ketika saya ngaji at-tadhib dulu, ngaji fikih mazhab Syafi'i, kata beliau, sholat duha itu hikmatnya ketika kita pagi bersyukur. Jadi ketika kita sempat melihat waktu pagi itu bersyukur. Di antara bersyukur itu ya sholat duha. Jadi jangan dikata kita tidur jam 12 malam nih, kita punya keyakinan besok sehat, besok hidup. Jangan ada keyakinan begitu. Makanya ketika kita bisa melihat matahari, itu kita syukuri. Cara yang terbaik adalah sholat duha. Makanya sholat duha itu diantaranya adalah mensyukuri nikmat Allah, kita hidup sampai terbit matahari. Makanya sholat duha itu syaratnya harus terbit matahari, jangan kematan rajin. Subuh jam 4:30, jam 5 dia sholat duha. Makanya ada hal yang baik, sholat duha itu syaratnya adalah terbit matahari. Maka baiknya jangan pas terbit. Kalau pas terbit nanti hukumnya makruh, ya, liwat sedikit. Jadi sholat duha itu hikmatnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, ini kata beliau masih ya, saya masih ingat sekali, saya ngaji tahun 84 ini. Kata beliau, itu orang sholat duha namanya sholat ekonomi katanya. Sholat rezeki. Allahumma in kana rizki fis samai, apabila rezekiku masih di langit, wa anzilhu, turunin. Wa in kanat ba'idan, apabila jauh, waduh rezekiku, cedein, deketin. Apabila emang udah deket, cepetin. Nah itu cuma kita kagak maksa doang itu. Makanya sholat duha itu sholat ekonomi gitu. Apakah suami aja mencari nafkah? Enggak, istri. Suami mencari nafkah, istri yang di rumah itu mendoakan agar suaminya mencari nafkah itu lancar. Apakah lancar aja? Bukan, dari jalur yang halal. Maka halalan thayyibah. Jadi nggak cukup rezeki itu adalah banyak aja atau dapat aja, enggak, yang halal. Ini hikmatnya sholat duha gitu tadi. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Saya tahu kehidupan baru kematian. Dalam ayat mengatakan kuntum amwatan, ahyaun semua itu mati bertemu gimana? Iya. Baik. Ini rentetan. Nah, ada namanya alam arwah, alam ruh. Arwah itu kan banyak itu ya, jamak. Kalau mufradnya ruh. Jadi ruh itu kan awalnya nggak ada gitu ya. Pas manusia dilahirkan, pas manusia berumur 121 hari diadakan, itu hidup. Nanti ketika dilahirkan ada lagi namanya alam dunia. Jadi bahasanya tadi istilahnya yang disebut mati itu adalah awalnya manusia kan tidak ada. Betul, pas dihidupkan nanti ketika berumur 121 hari di perut ibu baru hidup gitu. Nanti dimatikan lagi, jadi bertahap, mati hidup mati. Makanya ada disebut namanya alam arwah, alam ruh. Nanti ada lagi alam dunia, ya terus alam dunia ya alam akhirat. Jadi ada tahapan-tahapan begitu. Makanya yang pertama adalah
alam kematian dulu. Maksudnya kematian nggak ada gitu. Kan udah berumur 121 baru ada. Berarti 190 aja. Betul, itu istilahnya. Nah, di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bukan masalah alam arwah, akan tapi alam kehidupan di dunia. Gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa kau disebutkan mati dulu baru hidup? Ini cara ngaji tafsir. Baik ya, ada tafsir namanya Murrah Labid atau yang terkenal tafsir Munir. Ini pengarangnya orang kita. Kita harus bangga. Ada ulama dari Banten, tepatnya Tanara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu beliau pengarang kitab Murrah Labid, tafsir Munir. Ini yang saya buka di beberapa pengajian. Karena saya sendiri ya, secara pribadi bangga gitu. Ada ulama Indonesia diakui keilmuannya di dunia. Di dalam tafsir Murrah Labid ini atau tafsir Munir yang terkenal itu, kenapa kok di dalam surat Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata, nggak dibilang alladzi khalaqal hayata wal mauta, disebutin mati dulu. Ternyata kajian tafsirnya begini, kehidupan di dunia semuanya serba sementara. Hakikat kehidupan nanti setelah hari kiamat gitu. Makanya di situ bicara di dalam surat Al-Mulk itu kan dibicarakan tentang masalah musibah. Di dunia musibah apapun yang kita alami, kebahagiaan apapun yang kita alami, semuanya terbatas. Diistilahkan orang di dunia nih, kita yang ada sekarang nih di masjid nih, kita selama hidup di dunia nggak akan bahagia terus-terusan. Nggak akan bahagia terus-terusan. Suatu saat kita akan ngalamin musibah. Dalam waktu bersamaan kita hidup tidak akan kena musibah terus. Suatu saat kita bahagia. Makanya orang miskin nggak boleh pesimis, nggak boleh putus asa. Orang kaya nggak boleh sombong. Kenyataannya banyak orang-orang kaya sekarang dulunya adalah orang-orang miskin. Tapi perlu nggak dibalik sekarang? Orang-orang miskin bisa jadi dulunya kaya. Tapi kita nggak boleh nyebutin nama, ya kan? Orang-orang kaya sekarang nih banyak dulunya dia miskin. Di balik orang-orang miskin sekarang dulunya kaya. Mendingan mana kira-kira, bekas orang miskin atau bekas orang kaya? Masing-masing kita yang jawab. Nah di situ tadi. Jadi kalau kita ngaji hadis, kita ngaji Al-Quran, korelasinya kita gabungkan tadi. Jadi kalau bicara masalah alam, arwah itu tadi ada mati hidup gitu ya. Tapi kalau bicara masalah tafsir, tadi kenapa kok mati duluan? Sebab kalau orang udah mati nanti itulah hakikat kehidupan setelah hari kiamat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, 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 ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu